Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Dalam episode ini kita akan membahas kembali sebuah buku karya pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang berjudul Pidato Lahore. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, yakni Bapak Eki Sabandi dan Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansyah. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih atas kehadirannya kembali di studio. Tentunya membahas buku yang baru, yakni Pidato Lahore. Pak Eki, silakan disampaikan tentang kolase dan latar belakang penulisan buku ini, Pak. Silakan. Buku yang saya pegang ini, Pak, judulnya sebetulnya panjang ya. Islam or Mulke Dusri Mazahib. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuh Islam dan agama-agama lain di dunia. Ini berupa makalah Hazrat Masih Maud alaihissalam pada konferensi agama-agama membandingkan agama Islam, Hindu, Kristen. Ini diadakan di Lahore, Pak ya, pada akhir Agustus 1904. Ya. Nah, pidato, maksud saya itu makalah beliau itu dibacakan oleh sahabat beliau, Maulvi Abdul Karim, begitu. Di dalam bahasa Indonesia ini sudah 2 kali diterjemahkan ya dengan judul Pidato Lahore. Mengambil judul bahasa Inggris ya, Lecture Lahore, yang diterjemahkan tahun 2008. Nah, di Indonesia ini tahun 2018 diterbitkan, kemudian tahun 2021 diterbitkan ulang ya. Penterjemahnya adalah Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Pada edisi kedua ini ada beberapa perubahan atau perbaikan atau penyempurnaan lah dari terjemahan itu, dibantu oleh tim dari Rabwah ya. Nah, sehingga terbitlah buku ini. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam tuh lebih kurang 12 hari di Lahore, dan beliau banyak sekali kesibukan. Jadi untuk acara di konferensi agama-agama itu beliau meminta atau menyuruh atau memberikan amanat kepada Maulvi Abdul Karim untuk membacakan makalah ini. Beliau sendiri kemudian pergi ke Gurdaspur. Jadi banyak sekali aktivitas yang dilakukan seperti itu. Itu barangkali sebagai gambaran. Terima kasih Pak Eki. Pak Jusman, terkait pokok-pokok bahasan dalam buku ini apa saja? Silakan sampaikan. Sesuai judulnya, itu Pidato Lahore, perbandingan Islam dan agama-agama lain di dunia dalam konferensi agama-agama tersebut. Di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam menuliskan tentang perbandingan konsep ketuhanan antara Islam, Hindu, dan agama Kristen. Nah, salah satu yang beliau sampaikan, di Hindu kita mengenal dengan Parmeswar. Ada yang unik bahwa di Parmeswar itu digambarkan sebagai sosok yang mereka sembah tetapi tidak memiliki kuasa penuh. Jadi menurut mereka segala macam partikel-partikel di dunia, bahkan rasi-rasi yang lain itu telah ada sejak zaman azali dan berdiri dengan sendirinya. Jadi kalau demikian, apa kuasanya Parmeswar jika demikian? Gitu. Melihat dari sedangkan menurut Islam bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Artinya Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha mengatur, pencipta segalanya, Rabbul Alamin ya kalau bahasa kita.
Jadi Allah itu di dalam Hindu menggambarkan Parameswar itu sebagai Tuhan yang terbatas, tetapi di Islam digambarkan bahwa Tuhan itu adalah sebagai sembahan yang tidak terbatas yang mengatur segalanya, termasuk pencipta segala yang ada di seluruh dunia itu. Itu yang bahasan pertama beliau tentang konsep ketuhanan. Baik. Pak Eki ingin menambahkan, silakan Pak. Ya, dalam konsep beliau sebutkan sih khususnya konsep Hindu Arya Samaj ya, konsep Hindu Arya. Beberapa atau penciptaan alam semesta itu jadi dengan sendirinya, tidak ada campur tangan Parameswar. Sehingga beliau katakan bahwa Parameswar itu berbeda dengan konsep Allah ya. Allah Ta'ala Maha Kuasa, Maha Pencipta. Sedangkan di dalam konsep Arya Samaj itu, Hindu Arya itu adalah Parameswar tuh bahasanya enggak ikut-ikut dengan penciptaan alam semesta misalkan. Sehingga apa kekuasaan Parameswar kepada alam semesta ini? Itu dalam konsep kekalan ya, begitu. Nah, ini yang dibandingkan antara konsep Allah yang Rabbul Alamin dengan konsep Parameswar yang menurut konsep mereka sendiri yang kalau dibandingkan tidak seperti Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pemelihara ya, begitu. Kemudian kalau saya lompat kepada ketuhanan Kristus, ketuhanan Kristen, itu beliau sebutkan bahwa ketuhanan dalam Kristen itu sebagai suatu proses kecintaan kepada Nabi Isa yang sangat-sangat berlebihan. Sehingga Nabi Isa itu dinisbahkan menjadi sosok Tuhan. Anak Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Dengan konsep berbagai ragam dan dengan istilahkan. Nah, ini yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa sendiri, konsep itu. Dan itu satu. Kedua, dikatakan bahwa konsep Allah dalam Islam ya kan yang Maha Tunggal ya, ketika bicara dengan konsep anak-anak Allah dalam Yahudi, ini kan tradisi Yahudi nih, konsep anak-anak Allah itu kan itu memang ada, memang itu diakui di dalam perjanjian lama ya, konsep itu. Tapi maknanya beda. Ada konsep sons of God, anak Tuhan ya. Tapi itu dinisbahkan atau ditempelkan pada mereka yang katakanlah Bani Israel pun disebut anak-anak Tuhan. Orang yang beriman pun anak-anak Tuhan. Yang berbuat baik juga anak-anak Tuhan, begitu. Memang begitu konsepnya. Tapi itu secara kiasan. Tapi ketika dikonversi dinisbahkan pada wujud Nabi Isa kok menjadi harfiah. Begitu. Itu yang dibandingkan oleh Masih Maud tentang konsep ketuhanan. Wih, menarik sekali Pak Eki, Pak Jusman ya. Nah, dalam buku ini juga Huzur menyampaikan tentang konsep mukhalamah mukhatabah. Bagaimana Pak Jusman penjelasan beliau masalah ini? Di sini Huzur Masih Maud alaihissalam menjelaskan konsep mukalamah dan mukhatabah. Jadi beliau katakan suatu agama atau seorang nabi yang tidak mengajarkan penganutnya untuk bisa bermukalamah dan bermukhatabah dengan Allah Ta'ala, itu tidak bisa dianggap sebagai agama yang benar. Mukalamah dan mukhatabah itu kan sebenarnya adalah komunikasi ya, perbincangan langsung, karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia sehingga bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Mengapa? Karena ini membuktikan akan kebenaran wujud Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, diperbandingkan oleh beliau, hal itu tidak didapati di dalam agama Kristen ataupun agama Hindu. Mengapa? Karena menurut Kristen, yang namanya mukalamah dan mukhatabah itu hanya terbatas kepada Yesus. Setelah itu berhenti. Adapun pengikutnya sudah tidak lagi menikmati hal tersebut. Begitu juga dengan Hindu. Di Hindu pun mukalamah dan mukhatabah itu hanya terbatas di Weda saja. Nah, setelah itu berhenti. Ya, jadi beliau jelaskan, tetapi di Islam ya, karunia mukalamah dan mukhatabah itu akan terus berlanjut karena itulah bukti keberadaan Allah Ta'ala dan kebenaran sang Nabi yang diutus, yaitu Rasulullah SAW. Baik, menarik sekali.
Pak Eki ingin menambahkan terkait mukalamah mukhatabah ini, Pak? Iya, tadi sudah disebut oleh Pak Jusman ya, Kristen mengatakan bahwa tidak ada lagi percakapan Tuhan karena berhenti pada zaman dan wujud Yesus, ya kan. Sekarang kita katakanlah selama 2000 tahun ya, katakanlah setelah sejak Yesus meninggalkan Yerusalem ya. Lalu maaf ini umat Kristen siapa yang bimbing? Kan dibiarkan begitu saja katakanlah seperti itu kan, tanpa ada bimbingan dari langit. Bahasa bimbingan langit ya, itu mukalamah mukhatabah juga sebetulnya kan, kan begitu. Satu, kedua tentang Hindu Arya juga sama, ketika berhenti di Weda lalu sekitar 4.000-5.000 tahun lalu bagaimana? Masa Parameswar diam aja begitu kan? Ini yang kemudian disampaikan bahwa Islam tidak demikian. Bahwa mukalamah mukhatabah itu tetap akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan dia Allah Ta'ala mukalamah mukhatabah tergantung terpulang pada Allah Ta'ala sendiri. Kepada siapa? Allah Ta'ala akan berwawancakap seperti itu. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Dan lebih jauh lagi dikatakan beliau alaihissalam sendiri membuktikan bahwa aku menerima itu karunia mukalamah mukhatabah itu. Jadi bukan hanya teori, tapi beliau sendiri sebagai satu bukti. Masya Allah, menarik sekali pembahasannya. Nah, di dalam buku ini pun Huzur alaihissalam membahas tentang konsep keselamatan atau najah. Ini juga hal yang menarik juga kan, setiap agama membahas itu. Pak Jusman, bagaimana yang beliau sampaikan dalam buku ini? Tentang najah ini memang disinggung lebih awal oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa bagaimana orang itu selamat ya di dunia dengan segala macam kegelapan, dosa dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan ma'rifat ilahi. Jadi pengenalan kita kepada Allah Ta'ala. Karena dengan ma'rifat itulah nanti akan muncul rasa takut, ketakutan kepada Allah Ta'ala, kemudian kecintaan kepada Allah Ta'ala, penghargaan, dan juga semangat pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Yang beliau gambarkan sebagai Islam. Islam itu kan mengorbankan segalanya, semua hawa nafsu hilang. Nah, itulah yang konsep keselamatan di dalam Islam. Dan hal itu, orang terbebas dari dosa itu tidak bisa dengan akidah salib atau dengan penebusan dosa. Karena beliau sampaikan, tanpa makrifat, berlian, kalau kita nggak tahu, ya bisa bagi seorang anak dijadikan mainan. Atau yang akidah salib tadi, beliau misalkan ada seorang pencuri, dia tidak akan berani mencuri karena dia tahu kalau siang bolong itu pasti banyak polisi, dia akan ditangkap. Nah, artinya apa itu? Itu makrifat. Dan hal itu tidak akan bisa dihentikan oleh penebusan dosa atau akidah salib tadi. Ya, semua itu pasti dengan makrifat Allah Ta'ala. Nah, sedangkan di umat Hindu kita mengenal yang namanya konsep reinkarnasi, penitisan. Jadi orang yang berdosa kemudian menitis kepada bentuk atau wujud yang lain selama berapa tahun, sehingga kesannya Parameswar itu adalah sosok yang pendendam. Ya, bagaimana orang akan selamat akan terus-terusan seperti itu ketika orang berbuat dosa di dunia, kemudian berubah lagi wujud, gitu. Sehingga Parameswar terkesan sebagai Tuhan yang pendendam, bukan yang pengasih, penyayang, yang memaafkan. Baik. Pak Eki silakan untuk menambahkan. Iya, konsep najah, keselamatan ini berbasis pada sifat Allah Ta'ala yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sifat dalam Islam ya, sifat Allah Ta'ala dalam konsep dalam Islam, kan begitu. Jadi kalaupun seandainya katakanlah kita banyak amal, rajin ibadah, hal-hal kebaikan kita kerjakan sepanjang umur kita, tapi tanpa ada rahmaniyat rahimnya Allah Ta'ala, belum tentu kita masuk surga. Belum tentu kita selamat. Gitu. Semua terpulang pada rahmaniyat dan rahimiyat Allah Ta'ala. Satu itu. Kedua, dikatakan tadi tentang, ini kan terkait juga reinkarnasi kan. Jadi ketika seseorang dalam Hindu itu meninggal karena ada dosa, maka kemudian diubah bentuk atau menjadi bentuk lain. Katakanlah hewan atau apa begitu. Nah terus itu siklus yang
tidak pernah putus kan begitu. Nah, ini yang dikatakan bahwa tidak dikenal seperti ini dalam Islam, karena dalam Islam Allah Ta'ala itulah Maha Rahman Maha Rahim itu. Tidak kemudian terus kapan berakhirnya itu. Penitisan yang kekal kan seperti itu. Nah, ini dibandingkan oleh beliau alaihissalam dalam pemaparannya, juga dibandingkan juga dengan konsep penebusan dosa. Ya kan, kalau dalam agama Kristen dikatakan asal percaya darah Kristus maka dosa kamu ditebus. Dan sebetulnya ini beliau tidak lebih jauh menjelaskan seperti, tapi intinya adalah ini ajaran tidak diajarkan juga dalam Kristen. Oh, dalam Kristen kan, bahkan dalam Kristen. Dalam Kristen juga tidak diajar oleh Yesus, maksud saya itu. Iya, iya. Oleh Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Jadi itu konsep masih terkait dengan sifat Allah Ta'ala yang Rahman dan Rahim ya. Semakin tajam Pak ya apa yang dijelaskan oleh Huzur ini. Kemudian Pak Jusman, apa yang beliau sampaikan di dalam pidato lahor ini? Di pidato lahor ini ada bagian kedua ya. Bagian kedua yang beliau sampaikan yaitu seputar tentang pendakwahan beliau. Beliau jelaskan bahwa ketika dosa menyelimuti, kemudian ketika kerohanian berkurang, kecintaan kepada Allah Ta'ala mulai dingin di antara orang-orang, maka rahmat Allah Ta'ala itu turun untuk membangkitkan kembali. Dan ini pun sebenarnya beliau sampaikan adalah masa ketika orang-orang di setiap agama menunggu-nunggu hal tersebut, ya, kondisi kehausan, ya, rasa ingin diberikan keselamatan tersebut. Nah, beliau katakan bahwa, tegaskan bahwa sosok yang mereka tunggu-tunggu itu sebenarnya akan disatukan melalui agama Islam, dan beliaulah orang tersebut dengan mengatakan, hendaklah diketahui bahwa sayalah Al-Masih yang dijanjikan itu. Siapa yang mau, maka terimalah aku. Dan sedikit saya bacakan tugas beliau itu adalah, yang paling utama adalah saya diutus guna menanamkan kembali untuk selamanya di dalam kaum ini tauhid yang murni dan cemerlang yang tidak tercampur dengan setiap jenis syirik, yakni tauhid ilahi yang saat ini telah lenyap. Jadi itu pendakwahan beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan atau Masih Maud. Mungkin Pak Eki ingin menambahkan tadi. Ya, saya menambahkan penjelasan Pak Jusman bahwa setiap agama Yahudi, Hindu, Kristen, Islam menunggu suatu sosok penyelamat. Mereka menunggu suatu wujud yang akan memberikan pencerahan bagi umat-umat yang mereka sebut tadi. Dan maka beliau katakan bahwa akulah Masih yang dijanjikan itu. Setelah sebelumnya setahun yang lalu dalam konferensi yang sama ya, tetapi tahun 1903 beliau katakan akulah Krishna bagi umat Hindu. Dan di sini dikatakan bahwa akulah Al-Masih bagi umat Islam, bagi umat Kristen, dan Al-Mahdi bagi umat Islam. Jadi karena inilah zamannya, itu sudah saatnya sosok itu tidak hanya sebagai satu legenda yang ditunggu-tunggu, tapi ini zaman sudah pas dan beliaulah wujud yang dijanjikan bagi agama-agama yang menunggu sosok itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, Pak Jusman, jika demikian, lalu apa syarat-syarat utusan Allah Ta'ala tersebut? Syarat pertama itu sudah tadi dijelaskan oleh Pak Eki, bahwa kedatangan seorang nabi atau utusan Allah itu, kata beliau, bisa dilihat dari syarat-syarat, ada sekitar 4 ya beliau sampaikan. Yang pertama secara zaman. Apakah zaman itu memang menghendaki orang-orang meratapi datangnya seorang juru selamat? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Yang kedua, apakah ia datang sesuai dengan waktu yang ditetapkan? Ya, kalau waktunya itu pas tidak seperti dengan di dalam kalam ilahi. Ketiga, apakah Tuhan mendukungnya atau tidak? Nah, yang keempat, kebenaran para penentang, apakah itu telah dijawab dengan sempurna ataukah tidak? Nah, penentang itu dari agama-agama lain dan juga orang yang meragukan. Nah, Huzur jelaskan bahwa yang pertama secara zaman memang tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Eki, yang bahkan kata beliau para tukang sapu pun saat ini ya
timbul semangat gejolak untuk kebangkitan suatu agama katanya. Dan memang ini adalah zamannya kata beliau. Nah yang kedua, apakah datang sesuai dengan waktu yang ditetapkan? Nah beliau jelaskan bahwa di dalam Islam akan datang mujadid setiap 100 tahun sekali, dan 1400 setelah beliau, ya beliaulah sosok tersebut dan sudah tergenapi. Nah apakah Tuhan mendukungnya? Nah ini juga yang menarik kata beliau. Jadi beliau sampaikan salah satu wahyu di Barahin Ahmadiyah, di mana digambarkan bahwa beliau yang seorang diri, kemudian tiba-tiba sekarang berbondong-bondong orang yang disebutkan oleh beliau sekitar 200.000 di zaman beliau itu sudah bergabung ke dalam beliau, yang bukan hanya berbondong-bondong tapi memberikan segala macam pengorbanan, waktu mereka, harta mereka ya untuk beliau. Artinya ini adalah bentuk dukungan dan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Ya, bukan sebaliknya menghancurkannya. Ya. Nah yang terakhir, keberatan para penentang apakah dijawab atau tidak. Nah, beliau sudah jelaskan bagaimana beliau telah memberikan satu dalil atau hujah yang begitu sempurna tentang kepalsuan-kepalsuan akidah-akidah lain seperti Nabi Isa yang telah wafat dan lain sebagainya. Masya Allah, menarik. Pak Eki silakan untuk menambahkan. Sudah cukup jelas ya, clear ya, tentang zaman, tentang apakah memang waktunya sesuai ya, tentang apakah ketika seseorang itu mendakwakan sebagai utusan Tuhan Allah Ta'ala atau Tuhan itu mendukung atau tidak. Kan itu sudah sempurna terjadi pada beliau kan. Kemudian juga keberatan atau kritik-kritik dari para penentang dari Islam ataupun non-Islam. Apakah beliau jelaskan, beliau jawab, dan kemudian juga jawaban itu juga didukung oleh tangan-tangan Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi ini dalam pidato Lahore ini secara sistematis perlahan beliau sampaikan hal itu. Ya. Baik, sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada closing statement dari Pak Jusman, kemudian ke Pak Eki. Jusman silakan. Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku ini memang dengan gamblang ya menyampaikan pesan beliau bahwa sayalah Al-Masih yang dijanjikan tersebut, maka terimalah. Sebenarnya ini adalah ajakan secara langsung oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada orang-orang, dan sebelumnya beliau sampaikan juga keunggulan Islam dan apa yang beliau bawa, sehingga ini adalah satu seruan sempurna bagi orang-orang untuk melihat, menyaksikan bahwa beliau itu memang berasal dari Allah Ta'ala beserta dengan bukti-buktinya. Jadi ini melengkapi berbagai buku, sekian banyak buku beliau yang berupa ajakan kepada hak ya, ajakan kepada kebenaran, beliau diutus oleh Allah Ta'ala. Pak Eki silakan. Iya, membaca buku ini juga memang nggak mudah ya untuk memahaminya, maksud saya itu. Jadi tapi walaupun demikian mudah-mudahan konten ini bisa memberikan arahan ya atau mempermudah lah bagi para pemirsa untuk mengkaji lagi baik hard copy maupun soft copy-nya. Seperti itu barangkali saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas penjelasannya. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk para penonton, memberikan hasanah keilmuan dan tentunya keimanan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Baik. Pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pada episode ini. Sebuah kajian yang sangat menarik tentang perbandingan agama dan juga tentang kabar suka kedatangan utusan Allah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pemeluk agama di muka bumi. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.